Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hari Farudin, mahasiswa Pilihan Fisika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di sini saya akan belajar akan membawakan materi tentang mata kuliah fisika statistik, yang mana pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang materi ini, entropi. Nah, untuk video yang pertama ini kita akan membahas tentang teorema Clausius, kemudian juga tentang prinsip kenaikan entropi. Adapun untuk yang prinsip entropi maksimum dan entropi gas ideal monoatomik itu nanti akan ada pada video yang kedua. Nah, mungkin ada yang bertanya gitu. Ketika kita membahas fisika statistik atau mata kuliah fisika statistik atau belajar tentang fisika statistik gitu kan, tapi kok kita membahasnya entropi itu. Nah, bukankah entropi itu termasuk materi pada bab atau pembahasan ilmu termodinamika gitu kan. Nah, jawabannya seperti ini. Jadi kan karena untuk fisika sendiri itu kan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana perilaku materi, baik itu fisik gitu, secara atau sifat-sifatnya gitu kan. Nah, kemudian untuk statistik sendiri itu ilmu yang mempelajari tentang sesuatu yang ada banyak gitu, Jadi ketika kita bicara tentang fisika statistik itu kan kita gabungkan menjadi ilmu yang mempelajari tentang bagaimana meninjau partikel-partikel itu atau sifat fisis suatu partikel-partikel itu, sifat fisis suatu sistem yang mana itu ditinjau dari perilaku partikel-partikel penyusunnya itu. Yang mana kalau misalkan dalam termodinamika itu partikel-partikel penyusunnya adalah suatu yang hidrostatis atau yang fluida. Fluida kan mempunyai banyak partikel gitu kan. Misalkan gas atau air kan punya banyak partikel dan itu ditinjau daripada karakteristik atau sudut pandang partikel-partikel penyusunnya seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Ini kemudian masuk ke ini, apa itu entropi? Apa itu entropi? Nah, ini gambarannya. Gambarannya ketika kita bertanya apa itu entropi itu, ini adalah sistem yang mempunyai entropi minimum atau entropi kecil. Kemudian ini sistem yang mempunyai entropi maksimum atau entropi yang besar gitu kan. Kemudian kita teruskan ini. Terjemahan bebas dari entropi itu adalah derajat ketidakteraturan. Sederhananya itu suatu proses es batu misalkan, itu kan menjadi cair kemudian menjadi gas gitu kan. Nah, itu menunjukkan entropi yang semakin naik gitu kan. Kemudian kenaikan entropi biasanya juga mengakibatkan nilai entalpi atau nilai guna itu menurun. Nah, misalkan ini dalam alam semesta ini jadi entropi dalam alam semesta ini akan cenderung semakin naik gitu. Adapun untuk kita menurunkan entropi itu kita harus memerlukan usaha dari luar. Misalkan dari proses kita mau membekukan es batu, kita memerlukan usaha dari kulkas gitu. Nah, itu merupakan kita cara untuk menurunkan entropi ya gitu. Nah, tapi dalam alam semesta ini entropi itu akan cenderung naik seperti itu. Nah, ini kan tadi ini low entropi, ini high entropi. Nah, di sini karena es batu tadi dari padat kemudian cair ke gas, yang mana partikel-partikel penyusun es batu itu akan lebih teratur seperti ini, misalkan kan padat gitu kan. Dan kemudian ketika dia cair, dia akan menjadi seperti ini. Kemudian ketika dia menjadi gas, dia akan menjadi lebih tidak teratur lagi ya gitu. Nah, makanya itu misalkan es batu ke cair ke gas, itu menunjukkan entropi yang semakin naik seperti itu. Kemudian ini bagaimana definisi entropi menurut tinjauan termodinamika gitu kan. Nah, ini entropi adalah salah satu besaran termodinamika yang mengukur energi pada sistem persatuan temperatur yang tidak dapat digunakan untuk melakukan usaha. Jadi entropi itu adalah ini. Ketika suatu sistem misalkan, ini sistem mesin kalor misalkan, ini dia kan menerima kalor dari ini
yang bersuhu tinggi, Qhot, Qhot. Nah, kemudian mesin ini itu melakukan usaha sebesar W. Nah, di sini ada kalor yang dibuang. Ketika misalkan motor misalkan, itu kan dalam pistonnya itu kan ada panasnya itu kan, pembakaran panas itu kan. Nah, yang mana pembakaran panas itu tidak semuanya dibuat menjadi usaha. Buktinya apa? Buktinya ada Ki keluaran atau QC, yang mana itu pada knalpot, yang mana itu kita tahu bahwa knalpot itu kan pembuangan itu kan, dan itu panas itu kan. Nah, itu ini knalpotnya itu adalah QC-nya ini. Kemudian W ini dia usaha untuk menggerakkan ban motor itu. Nah, itu seperti itu. Itu yang dilakukan oleh mesin kendaraan bermotor seperti itu. Nah, di sini kan mesti ada Ki yang ini. Nah, itu nanti akan kita bahas kenapa bisa didefinisikan seperti ini. Itu pada bagian selanjutnya nanti. Maka simak terus video ini gitu. Nah, kemudian lanjut ini. Nah, entropi adalah juga bisa didefinisikan seperti ini. Entropi adalah fungsi keadaan dari suatu sistem. Nilainya pada suatu keadaan seimbang dapat dinyatakan dalam variabel-variabel keadaan yang menentukan keadaan sistem. Nah, ini kita garis bawah ini fungsi keadaan, kemudian variabel-variabel keadaan, yang mana entropi itu didefinisikan sebagai salah satu atau contoh daripada fungsi keadaan gitu dari suatu sistem gitu kan. Nah, yang mana nilainya itu dinyatakan dalam ini. Nah, yang mana variabel keadaan itu apa sih? Variabel keadaan itu misalkan seperti suhu kayak gitu, tekanan, itu kan variabel keadaan sistem gitu kan. Maksudnya misalkan ada suatu sistem, nah itu bagaimana keadaannya itu nanti dia akan dianalisis suhunya, mungkin tekanannya gitu kan, bisa volumenya kayak gitu. Nah, ini. Nah, oh ya, ini variabel keadaan juga bisa disebut sebagai koordinat termodinamika. Seperti tadi. Nah, ini variabel keadaan ini dibagi menjadi dua, ada ekstensif dan intensif. Yang mana kalau ekstensif itu variabel keadaan atau besaran-besaran termodinamika yang tidak bergantung pada ukurannya gitu. Nah, misalkan apa? Misalkan mohon maaf, yang bergantung pada ukurannya. Misalkan apa? Misalkan massa, misalkan. Nah, massa kan bergantung pada ukuran sistem. Misalkan kita punya batu atau batu, kemudian ketika kita pecah batu itu gitu kan, otomatis dua bagian batu itu akan berbeda masanya daripada sebelum dipecah gitu kan. Sebelum dipecah dia misalkan 50 kg, kemudian ketika dipecah dia jadi 25 kg kan, udah beda-beda gitu kan. Maka itu termasuk besaran ekstensif atau yang bergantung pada keadaan bergantung pada keadaan sistem itu. Nah, kalau yang intensif itu nggak bergantung kepada keadaan sistem. Misalkan apa? Misalkan seperti massa jenis kayak gitu kan. Nah, itu kan misalkan massa jenis air, walaupun itu banyak atau sedikit sama aja gitu. Nah, itu. Kemudian contohnya itu adalah entropi. Ini adalah ini tadi contoh fungsi keadaan. Ini contoh fungsi keadaan, entropi sebagai fungsi T dan P atau suhu dan tekanan gitu. Sebagai ini variabel keadaannya, T dan P ini sebagai variabel keadaannya. Kemudian entropi di sini ini sebagai fungsi keadaannya gitu kan. Nah, yang mana kalau misalkan kita analisis yang itu kita lihat itu ini di sini di fungsi keadaan yang ini itu terdapat 3 besaran fisika atau terdapat 3 koordinat termodinamika gitu kan, seperti itu, yaitu S, T, dan P. Nah, kemudian ini secara analitik matematisnya bagaimana entropi itu gitu kan. Nah, sebelumnya penurunan entropi ini itu didapat dari mesin Carnot. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kita ingat mesin Carnot, pembahasan mesin Carnot, mungkin akan sedikit saya bahas di sini. Apa itu mesin Carnot gitu kan.
Apa ini mesin Carnot? Jadi mesin Carnot itu adalah suatu mesin teoritis itu. Jadi cuma ada di teori saja itu untuk mempermudah pembahasan termodinamika itu. Yang mana ini siklus. Jadi mesin itu mengalami siklus yang namanya siklus Carnot gitu. Mengalami siklus Carnot yang mana dia diberikan ki dari ini tandon panas, kemudian dia mengeluarkan ki 2 gitu kan. Nah, yang mana ini nanti ki 2 nanti juga akan diubah menjadi ki 1 lagi atau reversible ya gitu. Siklusnya itu siklus yang reversible atau yang nah ini kemudian lanjut ke ini langsung aja. Karena mesin Carnot ini adalah suatu mesin yang ideal gitu kan. Karena mesin Carnot adalah suatu mesin yang ideal, maka perbandingan antara Q1 dibanding Q2 sama dengan T1 dibanding dengan T2. Nah, ini kita ubah menjadi seperti ini. Kenapa? Karena di sini Q2 itu bertanda negatif. Q2 bertanda negatif karena Q2 itu adalah Q yang keluar dari sistem. Kemudian Q ini positif, Q1 positif karena dia adalah Q yang masuk ke sistem gitu. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini kita pindah ruas saja biasa. Kemudian kita pindah ruas seperti ini. Nah, ini kan kita tadi punya Q1 banding Q2, T1 banding T2. Kemudian kita kelompokkan menjadi Q1 banding T1, Q2 banding T2. Yang mana ini didapat dari ini dikali silang bisa gitu, kali silang bisa. Ini yang T1 pindah ke sini, ini yang Q2 pindah ke sini gitu. Jadi seperti ini. Kemudian setelah ini yang main ditaruh di Q2-nya. Nah, yang main ditaruh di Q2-nya karena ini merupakan dia keluar gitu. Kemudian kita pindah ruas, nah seperti ini. Nah, kemudian ini kita sebut sebagai persamaan 1 karena nanti kita mungkin akan menjumpai beberapa persamaan. Kita ini sebut sebagai persamaan 1. Kemudian lanjutannya, nah, misalkan ada suatu kerja itu kan kita ingat misalnya kerja itu didefinisikan sebagai ini integral P dV. Nah, ini asalnya dari W sama dengan F ds gitu kan, yang mana F itu nanti sesuatu dari gaya, kemudian dv S itu adalah dari perpindahannya, yang mana kalau misalkan kita hubungkan kerja, tapi ini pada kasus yang mana gaya itu merupakan tekanan gitu, kita akan dapat perpindahannya itu adalah volumenya, bukan lagi perpindahan secara bentuk dua dimensinya, tapi dalam ke 3 dimensinya, yaitu volumenya gitu kan. Nah, ini misalkan seperti apa sistemnya? Misalkan seperti itu piston, karena yang memang yang paling ini piston gitu, yang mana piston itu kan ada berubah gini, jadi itu kan bergerak gini. Nah, itu dari tabung kemudian bergerak seperti itu V-nya berubah-ubah gitu kan, tergantung tekanannya berapa gitu. Ketika dia P-nya tekanannya besar, dia V-nya kecil, kemudian seperti itu. Kemudian ketika tekanannya kecil, dia V-nya lebih besar. Nah, ini jadi kalau misalkan kita gambarkan pada grafiknya gitu, misalkan sistem ini kita gambarkan di grafiknya, itu seperti ini. Ada A, B, dan C. Nah, yang pertama yang A dulu. Yang di sini ini P, kemudian ini adalah misalkan suatu sistem yang mengalami proses ini dari I ke F. Proses I dari I ke F,
yang mana dari proses IGF ini kerjanya dapat ditulis sebagai ini, integral dari V1, V2, PdV. V1, V2, PdV itu. Nah, ini V1 di sini, V2 di sini. Nah, kemudian kalau misalkan ini dibalik gitu kan, dari F ke I ke sini, dia jadi sama F ke I dari V ini, VF, kemudian ini VI di sini. Nah, dia jadi tandanya negatif, kebalikannya kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalkan dalam satu siklus yang reversible, nah ini dia akan menjadi integral tertutup atau integral sikliknya gitu. Jadi integral tertutup di sini karena dia siklik ya. Nah, kemudian lanjut. Nah, ketika kita meninjau satu proses saja gitu, satu proses saja, yang mana ini misalkan tadi dari IKF kan, misalkan. Nah, kita tinjau agar lebih mudah peninjauan ini, kita analisis berdasarkan mesin Carnot, konsep mesin Carnot, yang mana pada mesin Carnot tadi kalau kita ingat itu ada ini. Nah, ini ada adiabatis, isotermis, kemudian adiabatis, kemudian isotermis lagi, itu kan. Mohon maaf, ada isotermis, kemudian ini isotermis, adiabatis, isotermis, adiabatis lagi, itu kan. Nah, ini maka dia ditinjau di sini, dia di sini, dari sini ke sini. Mohon maaf ini di sini seperti ini. Jadi tadi ini benar ada adiabatis, kemudian isotermis yang ini, kemudian ini adiabatis, kemudian isotermis lagi ya gitu kan. Yang mana ini seperti ini, kita membuat agar lebih mudah dalam analisisnya, kita buat zigzag seperti ini, yang mana kita tentukan di sini luas di sini sama dengan luas di sini. Nah, maka luas daripada daerah ini akan sama dengan luas daripada daerah ini. Nah, luas daripada ini IF ini sama dengan luas daripada IABF ini. Nah, itu kita buat seperti itu. Karena apa? Karena di sini kita akan tinjau dia menggunakan tinjauan siklus Carnot tadi yang udah saya jelaskan di awal tadi. Nah, ini kita tinjau siklus yang reversible misalkan. Ini kan jadi ketika kita meninjau siklus yang reversible itu, reversible maaf. Ini jadi kita akan buat zigzagnya banyak gitu kan. Zigzagnya banyak, yang mana ini kita potong-potong gitu kan. Kita potong-potong sedemikian rupa. Nah, ini dia ini satu siklus Carnot. Ini siklus Carnot yang kedua. Kita buat beberapa siklus Carnot ini. Terus, nah di sini ada Q1 atau Q yang masuk ke sini ke sistem, kemudian Q2 yang keluar dari sistem, kemudian ada T2 di sini, kemudian ada T1 di sini. Nah, yang mana nah ini kan tadi yang seperti yang udah tadi saya jelaskan tadi, satu sistem ini itu akan mendapatkan kesamaan satu ini, sama satu. Di sini akan mendapatkan kesamaan satu. Nah, kemudian ketika kita tinjau yang ini, siklus Carnot yang ini, kita akan mendapatkan kesamaan yang ini. Karena apa? Karena ini Q yang masuk adalah Q3, kemudian Q yang keluar adalah Q4, ini kan. Nah, dan di sini adalah T4, di sini ada T4, kemudian ada T3 di sini, sama plug di sini, hanya beda variabel. Nah, kita dapat seperti ini. Kemudian, nah, ketika kita ini Q1 plus Q1 T1 per T1 plus Q2 per T2 sama dengan 0, kemudian diketahui juga Q3 per T3 plus Q4 per T4 sama dengan 0 juga.
maka ketika dijumlahkan semuanya otomatis juga akan sama dengan 0, seperti itu. Kemudian, nah ini kita sebut sebagai persamaan 2. Kemudian, mohon maaf ini, nah ini ketika kita tinjau semuanya gitu kan, kita tinjau semuanya, otomatis nanti akan ada Q5, Q6 sampai Q berapa ini kita tinjaunya, tapi yang mana semuanya penjumlahan ini akan sama dengan 0 gitu. Nah ini maka akan dapat kita generalisasi gitu kan menjadi sigma dari ini QI TI, yang mana ini I-nya berjalan dari kita berapa gitu kan, itu dan sama dengan 0 gitu. Nah kemudian jika kita analisis dilakukan secara infinitesimal gitu kan, ini dilakukan secara tak hingga gitu, pemotongan mesin Carnot ini atau siklus Carnot ini dipotong secara tak hingga gitu kan, itu kita akan dapatkan nah seperti ini, integral tertutup dari dq, dq per t sama dengan 0 itu. Ini integral tertutup karena ini merupakan satu siklus itu. Kemudian ini dari sini sama dengan 0 itu. Yang mana ini nanti akan kita sebut sebagai teorema Clausius. Nah, yaitu untuk siklus yang reversible. Nah, ini untuk siklus yang ini reversible. Nah, ini kita gambarkan lagi grafiknya tadi untuk siklus yang reversible dari A ke B, kemudian dari B kembali ke A lagi gitu. Nah, ini tadi sudah diketahui bahwasanya integral dq per t sama dengan 0. Yang mana ketika kita pecah gitu kan, ketika kita pecah dari suatu sistem ini gitu kan, ini akan ada integral dari A ke B, integral dari A ke B dq per t ini plus dari B ke A dq per t. Yang mana ini kan jadi dari A B ke A lagi, ini siklus sama dengan ini dari A ke B dan dari B ke A gitu. Kemudian di sini kita tukar batas integralnya supaya lebih mudah dalam pembahasannya. Ini kita tukar dan siklus kita ganti tandanya. Dari yang tadinya itu dari B ke A, kemudian berdasarkan sifat dari integral atau sifat-sifat dari integral itu ketika kita ubah batasnya kita menjadi negatif kayak gitu. Nah, kita perlas seperti ini. Nah, kemudian ketika kita ini sama dengan 0 gitu kan. Nah, maka kita pindah ruas di sini, ini pindah ke sini jadi seperti ini. Yang mana jika kita ketahui biasanya seperti ini. Dari di integral dq per t dari A ke B sama dengan integral dq per t dari B ke A. Yang mana ketika kita T1 dan T2 ini maksudnya ketika A ke B itu kita sebut sebagai proses 1, proses C1. Kemudian dari B ke A kita sebut sebagai proses C2 seperti itu. Kemudian ini SB min SA sama dengan A, B, dq. Ini didapat dari ini. S itu adalah entropi, jadi ini nanti dari sini tadi, mana tadi? Kan tadi kan di sini 0. Nah, ini 0. Kemudian karena integral itu suatu yang itu hanya bergantung pada keadaan awal dia, kemudian dan keadaan akhir dia. Karena ini siklus, keadaan awal di sini, keadaan akhir juga di sini juga, gitu kan. Nah, kemudian kita tinjau ini, kita sebut sebagai besaran baru di sini yang namanya entropi, yaitu yang mana dari proses SB dari A ke B, yang mana maksudnya adalah entropi kita satu siklus ini satu proses dari A ke B aja ini, belum dari B ke A maksudnya. Ini yaitu entropi dari entropi B kurangi entropi A
itu akan sama dengan atau didefinisikan sebagai integral dari A ke B dq dt. Jadi gimana ya? Nah, ini maksudnya seperti ini. Jadi ini adalah perubahan entropi. Perubahan entropi ini didefinisikan sebagai ini, sebagai integral daripada A ke B dq per t dari A ke B, dari sini ke sini, proses dari sini ke sini gitu loh. Nah sini itu. Kemudian lanjut. Nah ini kita bisa tuliskan seperti ini. Ketika SB min SA atau perubahan entropinya itu kita sebut sebagai DS misalkan, maka di sini kita dapat dq dan t juga akan kita tulis seperti ini jadinya. DS t-nya kita kalikan dengan ds-nya di sini, dia jadi dq di sini. Nah, dia jadi dq sama dengan t ds gitu. Ini kan ds ini. Nah, kemudian nah, ini kita akan mendapat kesamaan umum itu seperti ini. Yang mana SA ini adalah entropi akhir gitu, entropi akhir, dan SO ini adalah entropi awal gitu, entropi 0, entropi awalnya, plus dq ref per t. dq ref maksudnya ref itu adalah reversible gitu. dq Q atau dq perubahan Q pada kasus yang reversible per t gitu. Nah, plus ini berarti ini jadi entropi akhirnya dituliskan sebagai entropi awal ditambah integral daripada dq ref per t, seperti itu. Ini hanya diintegrasi saja gitu kan. Jadi ini kan entropi awal di sini tadi, dari sini ke sini kan. Nah ini entropi awal, ini entropi akhir, yang mana ketika ini dipindah ruas dari seperti ini. Nah, gitu. Ini AB itu variabel di sini. Ini adalah bentuk umumnya, bukan A, bukan di sini, bukan A ini beda dengan yang ini, A ini beda dengan yang ini, gitu. Beda, ini menunjukkan ini S awal, ini akhir, ini awal gitu. Gitu. Lanjut, kemudian ini kita lanjut ke pertidaksamaan Clausius. Nah, misalkan ada suatu sistem seperti ini. Nah, ini sistem yang irreversible, yang tidak terbalikan gitu, yang tidak terbalikan, yang mana tandon panas ini memberikan panas sebesar dq diterima oleh mesin yang reversible. Jadi ini ada dua sistem gitu kan. Ini sistem yang reversible atau mesin yang reversible, dan ini yang mesin yang tidak reversible atau irreversible ya gitu. Nah, dq ini itu memberikan ini tanda panas ini memberikan dq sebesar ini. Kemudian R ini memberikan dq ke I. Kemudian mesin ini melakukan usaha sebesar dw gitu. Nah, di sini tampak bahwasanya ini dq ini sama dengan dw gitu kan. Sama dengan dw. Nah, padahal di sini menurut hukum termodinamika ini nggak mungkin gitu. Pernyataan ini nggak mungkin karena pada kenyataannya nggak mungkin ada suatu mesin atau sistem yang mana dia mampu mengubah seluruh kalorinya menjadi usaha. Jadi mesti ada kalori yang terbuang gitu kan. Dan itu nggak mungkin terjadi ketika ada semua diubah menjadi usaha gitu. Nah, ini nggak mungkin loh. Menurut pernyataan Kevin Planck untuk dari hukum kedua termodinamika tadi itu nggak mungkin. Kemudian ini maka dw itu nilainya adalah kurang dari 0 atau negatif dw, perubahan w-nya itu kurang dari 0 atau negatif. Jadi ini dw itu perubahan, bukan w-nya gitu kan. Jadi gimana ya, intinya kalau misalkan perubahannya itu negatif, otomatis awal itu lebih besar daripada yang awalnya itu lebih besar daripada yang akhirnya. Jadi ketika akhir dikurangi yang awal, otomatis yang itu akan menjadi negatif. Nah ini makanya ketika w awalnya itu negatif, itu kan otomatis w
W akhir itu lebih kecil daripada W awalnya gitu. Nah ini jadinya seperti ini. Makanya ketika kalornya yang digunakan itu gede, kemudian usaha yang digunakan itu kecil, maka mesti akan ketemu DW yang negatif. Nah 0 ini apabila dia full, yang mana full itu key-nya, semua key-nya diubah menjadi W di situ, diubah menjadi usaha gitu. Nah karena di sini, karena pada sistem ini itu negatif, maka DQ mesti juga negatif atau 0 gitu kan. Kemudian ini, nah ini tadi, nah ini DQ 1 sama dengan 0 ketika dia reversible. Ketika dia reversible yang mana dia dapat balik gitu, dapat balik muter gitu siklusnya. Nah, kemudian dia negatif ketika dia irreversible, yang mana dia nggak mungkin W-nya itu utuh bisa dikembalikan ke sini gitu kan. Mesti dia lebih kecil daripada key yang diberikan tadi, jadi dia irreversible gitu. Jadi dia nggak bisa kembali lagi gitu kan. Nah, kemudian kalau kita ingat persamaan tadi yang kita garis bawahi sebagai persamaan satu tadi, ini kita akan dapatkan seperti ini kan. Nah jadi untuk yang proses seperti ini, karena dia negatif, nah ini kurang dari 0, dia akan dapat samaannya seperti ini, yang kurang dari 0 seperti itu. Nah itu dia seperti itu. Kemudian ini, nah kesimpulannya ini jadi dia ini sama dengan 0 untuk kasus yang terbalikkan atau kita sebut sebagai teorema Clausius, maaf yang itu. Kemudian yang dia negatif ini untuk sistem yang tak terbalikkan, dan dia kita sebut sebagai ketidaksamaan Clausius, yang mana kedua samaan ini, kedua teorema ini, ini bukan persamaan, karena ini ketidaksamaan ini. Nah ini menjadi, kita gabung menjadi seperti ini, seperti ini, yang mana ini menjadi pernyataan Clausius, nanti kita sebut sebagai pernyataan Clausius. Nah yang umum disebutkan seperti ini, pernyataan Clausius itu. Nah kemudian, nah ini misalkan suatu kasus, misalkan untuk mendalami konsepnya lebih lanjut tentang entropi ini, misalkan ini, misal aliran panas secara konduksi dari reservoir bertemperatur T2 ke reservoir temperatur lebih rendah T1. Kuantitas Q2 dan Q1 adalah sama besar, tapi Q2 itu positif sedangkan Q1 negatif gitu kan. Yang mana Q2 ini positif, Q1 negatif, jadi dari sini ke sini gitu kan. Nah, panasnya dari sini ke sini, tapi Q2 ini positif, Q1 negatif, dan itu sama, tapi sebenarnya sama. Nah, yang mana ini T2 lebih besar daripada T1 temperaturnya. Nah, kita hitung, misalkan itu ada perhitungan. Nah, ini kan T2 misalkan sebesar ini, T1 sebesar ini misalkan, dan Q2 sebesar ini, Q1 sebesar ini. Udah memenuhi persyaratan ini tadi, maka kita masukkan ke sini sigma Q per T tadi, yang kita ada rumusnya persamanya itu tadi di awal tadi, itu sebesar ini, 800 per T-nya ini per ini sama dengan min ini. Nah, ini dia nyata besarnya lebih kecil dari 0. Nah, ini mesti lebih kecil daripada 0. Seperti itu. Kemudian ini prinsip pertambahan entropi. Nah, untuk proses yang terbalikan dulu. Proses yang terbalikan, nah ini. Jika sistem melepas kalor Q ke lingkungan, gitu. Sistem ke lingkungan. Maka delta S sistem itu adalah negatif Q per T. Karena apa? Karena dalam termodinamika itu kita tinjaunya seperti ini. Jadi tanda positif atau negatif itu dia tinjau dari sistem tersebut. Misalkan kita tinjau ini sistem ke lingkungan kan. Sistem ke lingkungan, kita tinjau dari sudut pandang sistemnya, Mbak. Sistem melepas gitu kan, melepas. Dia karena dia melepas, dia negatif. Dia kehilangan. Nah, kemudian lingkungan karena
kita tinjau sebagai sudut pandang lingkungan. Karena sistem tadi melepas ke lingkungan, maka lingkungan menerima key dari sistem. Maka ketika lingkungan itu menerima, kita sebut sebagai positif, itu kan positif key per T itu delta S-nya maksudnya. Kita key per T itu delta S-nya, delta S sistem itu sebesar ini, main key per T seperti yang tadi kita sebutkan tadi, delta S lingkungan plus key per T, yang mana ketika kita jumlahkan delta S semesta itu sama dengan 0. Yang mana semesta itu apa? Semesta itu delta S sistem plus delta S lingkungan. Kita jumlah sama dengan 0. Negatif plus positif ini sama dengan 0. Nah, jika sebaliknya tetap semesta sama dengan 0. Nah ini. Maka ketika sebaliknya pun ketika sebaliknya maksudnya dari lingkungan ke sistem ke kalornya itu juga akan negatif. Karena apa? Karena nanti juga yang kalau misalkan dari lingkungan ke sistem gitu kan, otomatis lingkungannya ini negatif, sistemnya yang positif. Jadi nanti otomatis ketika dijumlahkan menjadi 0 juga gitu. Itu. Kemudian lanjut yang proses tak terbalikan. Tadi yang proses terbalikan gitu kan. Sekarang yang proses tak terbalikan. Nah ini misalkan contoh gas ekspansi vakum, ekspansi Joule misalkan. Gas ekspansi ke vakum gitu kan. Nah ini misalkan ada suatu sistem yang mana ini kita anggap ini seperti ini. Jadi misalkan ini ada sekat yang membagi dua apa ini namanya? Kita aslinya kotak ini, dua kotak menjadi membagi satu kotak menjadi dua seperti ini. Yang mana ini hampa, ini ada tekanan PI dan VI. Yang mana ketika ini sumbatnya kita buka itu sesuatu di sini, gas tadi yang di sini tadi akan ke sini, gitu kan? Akan ke sini dan mengalami suatu kesetimbangan, gitu kan? Mengalami suatu kesetimbangan. Nah, ini adalah proses yang tak terbalikan. Jelas bahwasanya ketika udah seperti ini, nggak mungkin akan kembali ke proses seperti ini. Nah itu, seperti itu adalah proses yang tak terbalikan. Kemudian untuk kasus ekspansi Joule ini tadi, kita anggap ini isotermik. Yang mana isotermik kenapa? Karena kita anggap ini adalah sistem yang terisolasi. Jadi dia tidak ada suhu yang masuk ke sistem atau yang keluar ke sistem. Jadi prosesnya hanya ada proses ini saja. Proses ini ke sini tadi. Nggak ada proses yang lain. Nggak ada proses lingkungan ke sistem memberikan suhu atau mengurangi suhunya dari sistem ke lingkungan. Nggak ada. Jadi ada cuman proses ini dari PIVI menjadi ini tadi. Maka ini kita sebut sebagai sistem yang isotermik. Maka karena ini isotermik atau nggak ada perubahan suhunya gitu kan, maka delta U-nya atau perubahan di dalamnya juga 0 gitu. Sehingga dq sama dengan W. Yang mana kita ingat dari hukum pertama termodinamika, yang mana dq sama hukum pertama termodinamika yaitu dq sama dengan W plus delta U. Ketika delta U-nya sama dengan 0, maka dq sama dengan W. Yang mana tadi kita ingat sama awal tadi, W sama dengan P dV. Seperti itu. Kemudian ini bagaimana untuk gas ideal gitu kan? Nah, ketika ini untuk gas ideal itu bagaimana gitu kan? Yang mana P-nya itu adalah samanya ada ini nRT per V. Itu kemudian nah untuk gas ideal perubahan entropi sistem bagaimana gitu kan? Perubahan entropi sistem bagaimana? Delta S kita masukkan di sini. dq sama dengan W tadi, sama dengan PdV tadi. Yang mana P-nya kita ubah menjadi ini nRT per V. Nah ini kita ubah menjadi nRT per V. Karena ini sama-sama ada T, kita coret itu kan, kita coret menjadi nRV dV gitu kan. Nah itu menjadi seperti ini. Kemudian ini integral dari I ke F itu, dari I ke F, dari I ke F, jadi dari proses 1 dari keadaan 1 ke keadaan yang kedua seperti itu. Maka dari I ke F, yang mana nih R, kemudian nah ini
ini kita tinjau menggunakan kasus yang reversible karena dalam peninjauan aja. Jadi untuk dalam peninjauannya aja. Jadi enggak untuk menentukan. Nanti R ini reversible maksudnya menggunakan kesamaan reversible sama dengan karena untuk dalam peninjauannya akan lebih mudah. Tapi nanti tetap akan ketemu delta S-nya akan selalu positif kayak gitu. Nah, ini sama dengan NR len ini VF per VI. Ini dari ini integral dari ini NR-nya keluar, kemudian 1 per V itu kan len V ketika V-nya dimasukkan yaitu dari I ke F, maka dimasukkan jadi V ini VF per VI gitu kan. Nah, dari I ke F maksudnya tadi. Nah, ini dari VF per VI seperti itu. Kemudian yang mana perubahan energi lingkungan sama dengan 0. Nah, ini maksudnya adalah perubahan energi lingkungan sama dengan 0 adalah maksudnya itu ini sistem yang terisolasi, jadi tidak ada perubahan apapun kontaknya dengan lingkungan, jadi gitu. Maka delta S sistem delta S lingkungan sama dengan 0. Kemudian ini perubahan energi semesta itu penjumlahan daripada sistem dan lingkungan, ini sistem tadi jumlahkan dengan ini akan sama dengan ini juga sama ini. Yang mana ini akan bertanda positif atau lebih dari 0. Kenapa positif? Ya itu. Kenapa positif? Karena ini kita besaran V itu kan, besaran V. Kita bicara V di sini ada besaran V yang mana VI dan VF itu akan lebih besar VF-nya. Yang mana ketika ini lebih besar, misalkan ini 2 ini 1 misalkan, jadi 2 ini 1 jangan positif gitu kan, bukan negatif. Maka mesti ini adegannya positif seperti itu. Nah, karena ini delta S-nya itu positif gitu kan, delta S-nya positif, maka kita peroleh ini persamaan ini. Nah, untuk proses tak terbalikan, yang mana tadi ini kan untuk proses yang terbalikan itu kan integral tertutup dari dq per dt sama dengan 0. Yang mana 0 ini merupakan kita sebut sebagai S-nya. Kita sebut sebagai S-nya, yang mana ketika ini untuk proses tak terbalikan, dia ini lebih dari 0 gitu kan. Dia mesti lebih dari 0 gitu kan. Nah, ketika ini lebih dari 0, maka ini dq per dt-nya akan kurang dari integral dq per dt akan kurang dari 0. Delta S ini, delta S lebih dari 0. Maka delta S-nya itu selalu lebih dari 0 gitu. Nah, maka kita dapat tuliskan ini di sini persamaan tadi kita gabungkan menjadi ini. SB min SA lebih dari atau sama dengan ini integral dari B ke dq per T dari A ke B itu. Ini adalah delta S tadi seperti yang saya katakan tadi. Nah, di sini atau dapat kita tuliskan sebagai dalam formasi atau dalam bentuk ini diferensial atau turunan itu seperti ini. TDS ketika ini nggak ada integralnya, kita buang integralnya, otomatis di sini akan menjadi DS. Nah, ini T ini ke sini, jadi TDS lebih dari sama dengan dq seperti itu. Kemudian, nah ini entropi the second law. Nah, itu entropi dan hukum kedua termodinamika itu menyatakan seperti ini. Perubahan entropi akan lebih dari atau sama dengan 0. Akan selalu lebih dari atau sama dengan 0. Jadi nggak mungkin dia berharga negatif gitu. Karena seperti yang awal tadi saya bicarakan tadi, the entropy of an ini sistem yang terisolasi itu tidak pernah berkurang gitu. Nah, kemudian ini kesimpulan daripada yang sudah saya jelaskan tadi, konsep tentang entropi dan kenaikan entropi yang selalu naik tadi.
Ini pertama, entropi adalah salah satu besaran termodinamika yang mengukur energi dalam sistem, energi pada sistem gitu kan. Persatuan temperatur yang tak dapat digunakan untuk melakukan usaha gitu kan. Nah, ini seperti yang tadi saya jelaskan tadi, desain matematisnya tadi seperti itu, udah jelas suasananya seperti ini. Kemudian yang kedua, perubahan entropi itu berharga 0 pada proses reversible. Jadi kemudian tadi sudah saya jelaskan tadi. Kemudian entropi selalu naik untuk proses irreversible. Untuk proses yang irreversible atau tak terbalikkan itu entropinya selalu naik. Kemudian untuk proses yang reversible entropinya adalah 0 itu. Kemudian entropi akan maksimal ketika sistem setimbang atau seimbang itu kan. Jadi ketika sistem belum setimbang itu kan otomatis entropinya itu ada perbedaan di situ. Jadi ketika dia sudah setimbang otomatis entropinya itu maksimal. Jadi udah nggak ada perubahan entropi lagi ya gitu. Nah, kemudian ini yang dapat diukur hanyalah perubahan entropi, bukan entropi sistem gitu. Jadi ketika kita mengukur entropi, kita berusaha mengukur entropi itu nggak bisa karena entropi itu adalah besaran yang nggak bisa diukur ya gitu. Jadi hanya diukurnya itu seperti perubahannya aja, yaitu integral tertutup dari dg per t tadi. Perubahannya tadi. Kemudian entropi sistem didefinisikan hanya untuk keadaan setimbang. Nah ini, jadi kenapa entropi sistem itu bisa didefinisikan? Nah ini, tadi kan ini entropi akan maksimal ini entropi hanya yang dapat diukur hanyalah perubahan entropi, bukan entropi kan. Nah, tapi dalam keadaan setimbang itu entropi sistem bisa diukur. Kenapa? Karena dalam keadaan setimbang itu nggak ada perubahan entropi. Otomatis kita akan tahu entropinya, yaitu entropi maksimalnya gitu kan. Nah itu, makanya kita dapat seperti ini. Nah mungkin cukup itu dari video yang pertama ini untuk konsep tentang entropi dan kenaikan entropi ya gitu, prinsip kenaikan entropi. Mungkin untuk video yang selanjutnya bisa disimak juga. Terima kasih. Mungkin ada kesalahan konsep dari saya, mohon maaf. Silakan dikoreksi seperti itu. Kemudian semoga ini bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.